Shalom saudara. Baik-baik adanya kiranya saudara. Hari ini firman Tuhan terambil dari Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudaraku, tema firman Tuhan adalah bagi orang percaya Tuhan berlaku ajaib. Saudara, di tengah Yesus dicoba iblis, ia berkata dan ingin berkata bahwa orang-orangmu yang fasik hidup memang dari roti saja. Sebaliknya Tuhan sedang memberi statement kepada si iblis bahwa orang-orang tebusanku yang percaya hidup bukan saja dari roti. Saudara, jika manusia fasik hanya hidup dari roti tok, sebab mereka tak mempercayai firman Tuhan, maka orang-orang tebusan Tuhan Yesus berkata, orang-orang tebusanku seperti aku hidup tidak hanya dari roti saja, yakni cuma dari suplai pangan ekonomi saja, tetapi juga dari perkataanku. Saudara-saudaraku, di tengah sikon negeri kita yang darurat corona, kita percaya dan sangat yakin bahwa perkataan firman Tuhan itu diwujudkan pada orang percaya. Saudara, hukum Tuhan berlaku pasti secara universal, yakni berkat dan kutuk. Kutuk atau hukuman Tuhan datang bila kita memberontak, berubah setia, jahat, dan tidak tobat. Berkat Tuhan turun bila kita patuh, tekun, setia, memegang perjanjian Tuhan. Saudara-saudaraku, ada spekulasi yang berkembang hari-hari ini. Ada isu santer terdengar hari-hari ini. Negeri sedang menuju kepada keadaan reses akibat COVID. Saudara, resesi ekonomi yang geliatnya terhentinya suplai pangan bagi sebagian masyarakat fasik yang hidup bertumpu sepenuh melulu dari roti. Kemungkinan besar ini menjadi masa sulit mereka, menjadi masa kesesakan dan lapar. Statement Kristus pada nats kita bahwa orangku yang percaya, yakni orang-orang tebusan, hidup memang dari roti, tapi mereka juga hidup dari perkataan janji firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika resesi tiba, di mana suplai roti, stok pangan terhenti, maka disinilah titik tolaknya keajaiban firman Tuhan. Keajaiban Tuhan bertindak dan terjadi. Di dalam kitab Roma 5 ayat 20b dikatakan begini, saudara. Di mana dosa bertambah-tambah, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku, di balik semua dosa dengan segala akibat-akibat dan dampak-dampaknya, inilah yang terjadi sekarang. Tetapi di tengah-tengah dosa yang terus berkecamuk, bertambah-tambah akibatnya, maka di situ kemurahan Tuhan. Karena berbicara tentang kasih karunia, kita berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kasih karunia adalah kehadiran Allah dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus di dalam setiap hidup orang yang percaya, dengan memberi pengampunan, kemurahan, keinginan, dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, firman Tuhan Rom 5 ayat 20b berkata, di mana dosa bertambah-tambah, di sana kasih karunia, kehadiran dan kemurahan Allah menjadi berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku, kehadiran dan kemurahan Allah inilah passwordnya, kata kuncinya. Sehingga masa-masa reses ini boleh jadi kita tidak merasakan pengaruhnya sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya. Karena Allah hadir mengatasi resesi roti. Allah hadir mengatasi resesi ekonomi. Allah hadir mengatasi
stok dan suplai pangan yang terhenti. Saudara, kita ingat 5 roti dan 2 ikan. Mustahil bisa memberi makan 5.000 mulut orang. Kita ingat Elia ketika berada di Sarfat. Kita ingat Elisa dengan buli-buli minyak seorang janda yang oleh mujizat Allah terus mengucur sehingga ia dapat membayar hutang-hutang dan hidupnya. Saudara-saudaraku, Elia dengan janda di Sarfat, mujizat pun hadir di sana. Kita ingat 1001 macam keajaiban dan cara Tuhan. Mujizat pengadaan itu terjadi. Saudara-saudaraku, kita hidup dengan firman Tuhan. Kita hidup dengan Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Bila resesi datang, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudaraku, hari ini jika saudara percaya, Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Tangannya yang ajaib. Adakah saudara percaya? Bawa persoalan saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa kepada saudara. Jika engkau sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian kiri kepada yang sakit. Dan tangan kanan angkat di atas lewat kepala. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kembali kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Iman kami bertumbuh. Spirit kami menyala. Kami percaya janji-janji Tuhan. Di saat-saat kesusahan yang terjadi, masa-masa kesulitan dan masa darurat yang terjadi, justru disitulah kehadiran Allah, kemurahan Allah menjadi berlimpah-limpah. Malam ini kami bawa persoalan sakit penyakit kami kepada Tuhan. Kami percaya firman Tuhan dan pilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Dan oleh pilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Karena tanda-tanda heran menyertai orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan. Malam ini di dalam nama Yesus, yang sakit sembuhlah engkau. Haleluya. Tuhan cukupkan yang kekurangan. Tuhan malam ini juga lepaskan yang terikat. Kuatkan yang lemah. Beri semangat dan spirit yang tawar hati yang padam. Buka jalan bagi persoalan yang buntu di dalam kehidupan anak-anakmu. Selamatkan yang tersesat. Nyatakan kuasa-Mu. Inilah doa kami. Kami percaya malam ini menjadi malam mujizat. Malam berkat bagi kami sekalian orang yang percaya. Ini doa kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.